Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Baiklah, pada kesempatan yang sangat berharga ini, sebelum saya melanjutkan kepada pembahasan inti, yaitu tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutmainah. Saya berasal dari Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas 1B. Baiklah, saya akan melanjutkan kepada pembahasan inti, yaitu tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang mana kita ketahui bahwa bahasa Indonesia ini merupakan bahasa persatuan atau bahasa nasional, yang dimana sering digunakan untuk berkomunikasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bukan hanya sekarang saja bahasa Indonesia ini terkenal di luar negeri. Dahulu pun bahasa Indonesia ini juga digunakan untuk sebuah alat komunikasi antara negara-negara, terutama negara yang berada di Asia Tenggara. Dahulu bahasa Indonesia ini bukan semerta-merta langsung terkenal menjadi bahasa Indonesia, tetapi dahulunya dikenal sebagai bahasa Melayu, yang mana dikenal sebagai bahasa Melayu tua. Namun setelah pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia mulai diresmikan menjadi bahasa persatuan dan bahasa nasional, karena pada saat itu terjadi Sumpah Pemuda, yang mana terdapat kata-kata yang akan menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional. Pada saat itu juga bahasa Indonesia mulai diresmikan dan mulai dipakai untuk berkomunikasi di antara satu orang dengan orang yang lainnya. Sebelumnya bahasa Indonesia ini juga pernah dipelajari oleh orang luar negeri. Jadi tidak hanya kita sebagai orang Indonesia juga yang mempelajari bahasa Indonesia. Sebagai pengalaman saya ketahui bahwa orang Jerman juga mempelajari bahasa Indonesia, karena mereka juga akan datang ke Indonesia untuk berkunjung dan pastinya juga bisa mengetahui bahasa Indonesia kan. Nah, bahasa Indonesia ini digunakan oleh mereka dan dipelajari juga. Masa kita sebagai bangsa Indonesia tidak bisa mengucapkan bahasa Indonesia dengan fasih? Nah, setelah diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ini mulai berkembang dan mulai digunakan. Nah, bahasa Indonesia ini terkadang juga kita sebagai bangsa Indonesia, kita juga tidak bisa menggunakan ataupun agak minim menggunakan bahasa Indonesia dengan baku, karena banyak sekali bahasa Indonesia yang kita gunakan kadangnya tidak baku. Akan tetapi semerta-merta kita juga sebagai orang Indonesia, kita juga akan belajar bahasa Indonesia. Kita tidak boleh kalah dengan orang lain yang mempelajari bahasa Indonesia. Nah, dari kita juga harus mempelajari bahasa Indonesia. Baiklah, mungkin hanya itu saja kesimpulannya sih yang dapat saya ambil dari yang saya jelaskan yang sangat sedikit ini, yaitu tentang jika bahasa Indonesia ini dahulunya merupakan bahasa Melayu yang dimana bahasa Indonesia ini dulunya sangat dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa Eropa pada zamannya. Nah, jadi dulunya itu bahasa Indonesia ini bernama bahasa Melayu, dan sekarang mulai menjadi bahasa Indonesia setelah diresmikannya pada tanggal 28 Oktober 1928. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Penjelasannya sangat singkat sekali dan ini hanya keterbatasan pengetahuan saya. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.